Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan, baik nikmat iman, Islam, ataupun nikmat sehat walafiat, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di ruang maya ini tanpa suatu halangan apapun dan tidak kurang satu apapun. Kepada yang terhormat Ibu Dwi Wahyuning Indah Fajarwati selaku dosen Kemuhammadian dan Keasian Universitas Aisyah Yogyakarta, dan teman-teman yang berbahagia. Sebelum mulai, marilah kita aturkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan tiada henti memberikan rezekinya kepada kita semua yang hadir di ruang maya ini. Salawat dan salam semoga akan terus tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita mendapat syafaat beliau di yaumil akhir. Allahumma amin. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan profil tokoh Muhammadiyah, yakni Buya Haji Ahmad Rosyid Sultan Mansur. Beliau lahir di Meninjau, Sumatera Barat pada tanggal 26 Jumadil Akhir 1313 Hijriah. Kedua orang tuanya bernama Abdul Somad Al-Qusaid, seorang ulama terkenal di Meninjau, dan ibunya Siti Abasyah atau dikenal dengan sebutan Punca Lamur. Buya Sultan Mansur pernah belajar di Inland School pada tahun 1902 sampai 1909. Di sini beliau belajar berhitung, geografi, ilmu ukur, dan sebagainya. Setelah dari sekolah ini, beliau ditawari untuk studinya di Quake School di Bukit Tinggi dengan beasiswa dan jaminan angkat guru setelah lulus sekolah tersebut. Namun tawaran tersebut ditolak. Beliau lebih tertarik mempelajari ilmu agama. Di samping itu, beliau mempunyai semangat anti penjajah Belanda. Pada tahun 1928, beliau berada di barisan paling depan dalam menentang upaya pemerintah Belanda menjalankan peraturan guru ordonansi, yaitu guru-guru agama Islam yang dilarang mengajar sebelum mendapat surat izin pemerintah Belanda. Dalam pandangan Sultan Mansur, akan melancarkan kemerdekaan menyiarkan agama dan pemerintah Belanda akan berkuasa sepenuhnya dengan memakai ulama-ulama yang tidak mempunyai peradilan hidup. Di bawah bimbingan Haji Rasul pada tahun 1910 sampai 1917, beliau belajar ilmu tauhid, ilmu bahasa Arab, ilmu kalam, mantik, tarikh, dan ilmu-ilmu keislaman lainnya seperti syariat, Al-Quran, tafsir, dan hadis dengan mustalahnya. Setahun kemudian ia dikirim gurunya ke Kuala Simpang, Aceh untuk mengajar. Pada tahun 1922, beliau tertarik bergabung dengan Persyarikatan Muhammadiyah setelah berinteraksi dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan yang sering datang ke Pekalongan untuk bertablik, dikarenakan ide Muhammadiyah agar umat Islam kembali kepada ajaran tauhid yang asli dari Rasulullah dengan membersihkan agama dari karat-karat adat dan tradisi. Beliau juga mendirikan perkumpulan Nurul Islam bersama para pedagang dari Sungai Batang Meninjau yang telah masuk Muhammadiyah di Pekalongan. Pada tahun 1927 bersama Fahrudin, Sultan Mansur melakukan tablik dan mengembangkan Muhammadiyah di Medan dan Aceh melalui kebijaksanaan dan kepewaiannya dengan cara mendekati raja-raja yang berpengaruh di daerah setempat. Muhammadiyah dapat didirikan di kota raja Sigil Seumawi. Pada tahun 1929, beliau berhasil mendirikan cabang-cabang Muhammadiyah di Banjarmasin, Kuala Kapuas, Mandawai, Amuntai. Dengan demikian, antara tahun 1926 sampai 1929 tersebut, Muhammadiyah mulai dikenal luas di luar Pulau Jawa. Kesimpulannya, Buya Haji Ahmad Rosyid Sultan Mansur, beliau lahir di Meninjau, Sumatera Barat pada tanggal 26 Jumadil Akhir 1313 Hijriah. Pada tahun 1922, beliau tertarik bergabung Persyarikatan Muhammadiyah setelah berinteraksi dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan yang sering datang ke Pekalongan untuk bertaklik. Gaya kepemimpinan dan cara berdakwah yang dilakukannya tidak frontal dan akomodatif, sehingga mudah diterima dengan baik dan berkembang pesat di mana ia berada.
sehingga beliau berhasil mendirikan cabang-cabang Muhammadiyah setempat. Demikianlah pidato singkat ini. Semoga kita semua semakin bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, dan semoga kita termasuk orang-orang yang digolongkan ke dalam golongan hamba yang pandai bersyukur dan menjadi manusia yang mutakin di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.